Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Navi FKH. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas pada mesin K56 ya. Ini perawatan rutin saya yang saya lakukan kurang lebih 3-6 bulan sekali ya, supaya mesin ini tetap terawat dan aman untuk jangka panjang ya. Buat teman-teman yang baru menggunakan mesin ini kita akan belajar bersama untuk perawatannya ya. Apa saja sih yang perlu dirawat, yang terpenting dari semuanya itu ya. Dan di sini saya dengan Honda Supra GTR ya. Ini mesin K56 sama seperti CB, CBR, Sonic yang kodenya K56 ya. Itu mesinnya sama ya. Nah, di sini tujuannya untuk mengecek filter oli apakah naik sampai ke head ini ya. Yaitu dengan cara kita selalu menjaga filter olinya ya. Untuk kunci-kuncinya di sini ada kunci T, kunci impact juga, dan ukurannya nanti akan saya jelaskan di deskripsi video ya, ukuran kunci-kuncinya buat teman-teman ketika ingin membongkar bak kopling ini ya. Jadi filter olinya itu ada di dalam bak kopling ini ya. Jadi mau nggak mau kita harus membongkarnya ya. Sebelum pembongkaran kita harus lepas bodinya dulu ya. Untuk lepas bodinya itu lumayan banyak ya di Supra GTR. Ya mungkin sama juga ya di motor Sonic, CBX, CBR yang kodenya K56 ya, itu juga lumayan banyak mungkin ya perkunciannya. Jadi kita lepas dulu saja untuk bagian pengunci dan klepnya ya yang ada di body-body itu. Hati-hati ya, karena khawatirnya kita baru pertama kali ngebuka itu khawatirnya selek atau patah ya. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati dalam membongkarnya ya. Oke, langsung saja kita eksekusi pembongkaran bodi motor Supra GTR ini ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari ya, hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman. Di sini saya percepat saja videonya karena lumayan rumit sekali ya. Oke, oli yang saya gunakan untuk mesin K56 ini yaitu MPX 1 dengan literannya itu segini ya, 1,2 liter. Dan untuk air radiatornya saya gunakan itu yang warna merah ini ya, coolant radiator ya. Buat kalian yang ingin samaan, saya akan sertakan juga di deskripsi video ya. Di sini sedikit berbeda ya, air radiatornya berwarna merah ya. Alhamdulillah untuk lama sampai detik ini ya masih aman-aman saja mesin saya ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita akan buang ya olinya yang ada di motor ini ya, karena saya jadwalkan untuk servis berkala ini yaitu ketika kita ingin mengganti oli ya, jadi sekalian gitu ya, supaya oli yang sudah lama itu kita buang dan kita akan ganti dengan oli yang baru. Karena dalam pembongkaran ini kita akan yang namanya ngeluarin dua cairan, yaitu oli dan radiator ya. Oke ya, kita langsung saja lepaskan olinya. Buat teman-teman yang sekiranya video ini terlalu lama dan sudah terlalu paham dengan mesin ini, nggak apa-apa ya, di skip saja ya di sini karena saya hanya berbagi pengalaman saja pada mesin Supra GTR K56 ini ya. Untuk takaran olinya di sini mesin K56 itu wajib ya 1,2 liter ya, nggak boleh kurang dari itu, karena kurang dari itu mesin bisa baret ya bagian noken asnya, karena kurang gitu kan bagian piston kalau nggak salah ya, bagian kruk as bawah itu tidak kerendam full oli gitu kalau kita kurang dari 1,2 liter. Jadi mau nggak mau kita wajib menggunakan literan olinya itu ya harus 1,2 ya, seperti buku manual bawaan Supra GTR itu sendiri ya. Ya mungkin dari teman-teman tidak mengetahui buku manual itu ya, manual book dari motor ini ya, ketika kalian beli motor second ya. Jadi seperti itu ya, jangan kurang dari 1,2 liter pesan saya itu ya untuk di mesin K56 ini ya. Karena kenapa ya, kita tujuannya untuk merawat mesin ini untuk jangka panjang ya. Jadi harus seperti itu, menggunakan oli 1,2 liter. Untuk mereknya bebas ya, yang penting takaran olinya harus 1,2 liter. Oke, setelah beres kita akan langsung bongkar lagi ya di bagian ini ya,
water pumpnya ya, karena kita akan mengeluarkan air radiator terlebih dahulu ya. Ini untuk kunci bak kopling ini ukurannya kunci mata 8 ya. Di sini saya menggunakan impact ya. Jadi buat teman-teman hati-hati ya, dalam pembongkaran ini kita tidak perlu langsung hajar begitu saja, melainkan harus perlahan. Lanjut bagian kickstarternya kita buka ya. Ini untuk kickstarternya itu di ukuran 12 ya, karena kalau saya tidak menggunakan impact ini keras sekali ya, karena dulu ngencenginya itu juga pakai impact sih, jadi mau nggak mau bukannya pakai impact. Kalau pakai kunci T berat teman-teman. Dan kita buka juga yang bawahnya ini, bagian bawahan kickstarter kita buka, yaitu bagian dekat master rem ya. Kita buka juga bagian injekan kaki ini ya, supaya kita mudah dalam pembongkaran kickstarternya ya. Oke, setelah terbuka kita langsung juga lepas bagian tali kopling ya. Ini untuk setelannya kalian bisa ingat-ingat ya, karena setiap motor tuh setelan kampas koplingnya, maksudnya setelan tali koplingnya itu beda-beda ya, sesuai ketebalan kampas kopling ya. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf ya teman-teman kekurangannya. Sebelum kita buka, kita pastikan lagi untuk bautnya sudah terlepas semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau baut sudah terlepas semua, kita bisa langsung eksekusi pembongkaran bak kopling ini ya. Ini di sini ada baut yang agak nyempil ya, jadi kita harus hati-hati. Kita pastikan harus benar-benar lepas. Untuk lepasnya kita tarik bagian sini, secara otomatis maka bak koplingnya akan terdorong keluar ya. Oke, seperti itu ya. Kita tarik pakai tangan manual bagian stud koplingnya, baru kita tarik saja bak koplingnya secara perlahan ya. Ingat ya, perlahannya, jangan buru-buru. Yang penting kerjaan kita tuh aman, selamat ya. Cintai barang kita. Oke, ini dia akhirnya sudah terlepas ya. Ini dia penampakannya ya. Alhamdulillah mesinnya masih bersih, tidak pernah kena oli palsu ya. Ini dia penampakan bak koplingnya ya. Oke, tujuan kita yaitu pada bagian filter olinya ya. Kita akan coba cek sudah seberapa banyak kotoran yang sudah mengendap di bagian itunya ya, bagian filternya. Nah, ini bagian stud koplingnya ya. Nah, ini alhamdulillah mesinnya masih bersih ya, bagian kampas kopling. Nah, ini dia filter yang kita ingin bersihkan ya teman-teman. Ini adalah filter oli untuk sirkulasi oli dari bawah hingga ke naik blockhead ya. Kalau ininya kotor banget ya, mampet, maka oli itu tidak akan berjalan dengan lancar sirkulasinya untuk ke mesin bagian atas ya. Alhasil noken as bisa baret ya, bunyinya klotok-klotok gitu kan. Nah, ini sudah mulai kotor ya. Alhamdulillah ya, tidak terlalu banyak. Ini banyak serpihan-serpihan yang ini yang menyebabkan penyumbatan oli ya. Banyak dari teman kita yang tidak memperhatikan bagian ini, sehingga penumpukan serpihan di sini banyak sekali. Maka ya alhasil yaitu olinya tidak berjalan dengan lancar ya. Oke, sebelum kita pasang lagi, kita akan bersihkan filter olinya. Kita cek-cek lagi ya semuanya. Untuk bagian packingnya kita bersihkan dan lepaskan ya, karena kita akan ganti packing yang baru ya. Packing yang baru untuk kita pasang dan menggunakan lem tribon ya. Kita pastikan bersih semua supaya ketika pemasangan nanti terpasang dengan rapat, baik dan benar ya. Kita cek lagi nih menggunakan jari ya. Ini kalian bisa lihat ya, serpihannya lumayan banyak ya. Ini saya kurang tahu juga nih, serpihan dari kampas kopling kah atau dari kruk as atau apa ya. Nih kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita biarkan selama setahun atau 2 tahun ini akan mengendap. Nah, ini hasilnya setelah saya bersihkan menggunakan lap ya. Kalau kalian punya kompresor, mudah sekali untuk ditiup dengan kompresor. Saya di sini hanya menggunakan kuas dan lap saja. Setelah dipastikan bersih, saya akan masukkan lagi ya di tempatnya tadi ya, posisi filter oli ya. Ini sama persis dengan motor CBR, CB, CBX ya, Sonic, karena kode mesinnya yang K56. Ini dia stud koplingnya ya. Kita perhatikan baik-baik, di sini ada lubangnya ya. Ini lubang bagian per stud kopling ya. Nah, nanti pemasangnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian tonjokannya untuk menekan koplingnya ya. Untuk pemasangannya kita masukkan saja seperti ini bagian stud koplingnya.
Lalu kita masukkan secara perlahan ya. Dan kita harus paskan bagian yang lubangnya tadi pada pernya ya. Pernya kita pasang dan seperti ini. Dan untuk besi per yang ujung sebelahnya nanti akan menyangkut di bagian bak koplingnya ya. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Yang satu masuk ke lubang, yang satunya nyangkut di bagian bawahnya tuh. Bisa kalian lihat ya. Bisa di zoom saja. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nggak boleh sampai lepas. Nah, ini bagian tonjokan ya setut koplingnya untuk menekan bearing ke kampas koplingnya ya, seperti itu ya. Kita jangan sampai salah dalam pemasangannya. Oke, setelah semuanya beres, sudah terpasang, maka kita akan pasang packingnya ya pada bak kopling ini ya, menggunakan lem yang tidak perlu banyak-banyak. Oke, sekarang kita pasang packing yang baru ya. Ini packingnya seperti ini ya. Saya beli di online ya, nanti saya sertakan barang-barang yang perlu serta ukurannya di deskripsi video ya teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, sebelum itu kita akan kasih lem ya, lem tribon. Untuk pemasangan ini lemnya tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya saja, sedikit saja ya, setitik-titik gitu kan, nggak usah sampai tebel banget gitu, yang penting nempel ya, supaya ya lebih rapi dan ketika sisa-sisa lemnya itu tidak terbuang atau terlepas ke dalam mesin gitu kan. Kalau terlalu tebal itu juga jelek, tidak baik ya. Dan tidak lupa juga pada bagian yang di motornya ya, kita pasangkan juga ini lemnya ya. Oke, perlahan saja, tidak usah buru-buru ya. Oke teman-teman, mungkin di situ saja ya tutorial ininya. Mohon maaf tidak saya dokumentasikan pada pemasangan oli dan juga air radiatornya ya. Ini sudah terpasang ya. Sekian, terima kasih teman-teman. Untuk pemasangan air radiatornya, mesin kondisi nyala ya, seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman untuk kekurangannya ya. Ini bodinya sudah saya pasang semua, sudah rapi ya, dan motor sudah siap gas dan jalan lagi. Mohon maaf kekurangannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.